Doa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Vidya Ilhami, hadir Bu. Helena Boy Natasha, hadir Bu. Danzi Lorenza, hadir Bu. Ada lagi yang tidak Ibu sebutkan namanya? Tidak Bu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir semua. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mungkin dari anak ibu ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan Mela. Ya, bagus. Selanjutnya ada yang ingat dengan contoh tumbuhan monokotil dan dikotil? Saya Bu. Ya, silakan Vidya. Contoh tanaman monokotil yaitu tanaman jagung dan padi. Contoh tanaman dikotil yaitu pohon jambu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita masuk materi kita pada minggu ini, yaitu tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di sini Ibu ada 2 lembar untuk kalian kerjakan. Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan anak ibu untuk mendiskusikan dengan teman sebangkunya. Kemudian kalau sudah selesai, perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Ibu beri 10 menit, cukup ya untuk mengerjakan. Mungkin ada yang tidak jelas dengan soal yang diberikan. Gimana Danzi? Ada masalah? Jadi kalau semuanya udah selesai, sekarang silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Silakan Danzi. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, seperti hewan, manusia, dan lain-lain. Kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kita semua kelompok tadi udah bagus semua udah paham ya. Nah, selanjutnya giliran ibu yang akan menjelaskan tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum mengetahui atau sebelum kita membahas ini lebih lanjut, anak ibu sekalian harus mengetahui apa itu lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah segala sesuatu yang berada di luar individu. Contohnya ada makhluk hidup lain seperti hewan, ada tumbuhan, mungkin ada manusia lainnya, kemudian ada air, cahaya matahari, dan lain-lain. Nah, di dalam lingkungan ini terdiri atas 2 komponen. Yang pertama ada komponen biotik, yaitu terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan jasad renik. Nah, jasad renik ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata karena ukurannya sangat kecil dan itu
Untuk melihatnya kita harus memakai bantuan dari mikroskop. Yang kemudian ada komponen abiotik, di mana A yang berarti tidak dan biotik yang berarti hidup. Jadi abiotik berarti tidak hidup, seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk dari komponen abiotik. Jadi mengerti ya semuanya, anak-anak ibu, antara komponen biotik dan abiotik. Nah, di dalam interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ada yang namanya hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis ini terdiri atas 3 jenis, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensialisme. Nah, mutualisme ini adalah saling menguntungkan. Yang kedua ada parasitisme. Yang satunya menguntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Komensialisme, satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Peran organisme berdasarkan penyusun makanan terdiri atas 2, yaitu autotrof, yaitu dapat menghasilkan makanannya sendiri seperti tumbuhan. Yang kedua ada heterotrof, yaitu makhluk hidup atau organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya ada hewan, ada manusia, dan lain-lain. Dari penjelasan ibu tadi, ada yang tidak jelas? Jelas semua, Bu. Baiklah, kemudian selanjutnya ibu akan masuk ke sesi kuis ya. Kalau udah paham semua, ibu akan membuat kuis. Coba sebutkan contoh dari komponen abiotik dan biotik. Silakan angkat tangan bagi yang tahu. Silakan Widya. Contoh abiotik contohnya tanah, cahaya, udara, dan air. Contoh biotik contohnya hewan dan manusia. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Widya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada yang tahu kesimpulan kita pada hari ini? Silakan Nancy. Yaitu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, benar sekali. Kalau ibu tambahkan sedikit ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk membentuk suatu ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari abiotik dan biotik, di mana abiotik terdiri dari tanah, air, cahaya, dan udara, sedangkan biotik terdiri dari manusia